Enggak. Yeay, halo selamat malam nih. Yeah. Malam gimana? Udah buka? Ya, udah. Udah ya. Gimana masih sabar nih ya kita ya di rumah mengerjakan kerjaan dari jauh. Ya, ya, saya juga kerjaannya banyak sih. Jadi ya, Oh ya, iya. alhamdulillah. Aduh, Ya saya ya masih baca masih untung. kenapa Gimana? nih? Ya, saya masih Ya baca masih untung ada kerjaan. beli ada beberapa terakhir ini ada obituari buat Didi Kempot, sebelumnya ada apa ya? Nulis obituary terus. Oh iya, nulis obituari Arif Bima. Banyak sekali yang meninggal, susah betul lah zaman ini. Aduh. Ya, kalian gimana, baik-baik aja? Kami baik-baik aja. Kiosnya sendiri sudah tutup sejak tanggal 15 Maret. Jadi ini Ya, ya menjelang betul, betul. menjelang 2 bulan ya kita struggling lah ya. Ya, Mengubah ya semua orang. kegiatan-kegiatan jarak jauh. Hmm, semua orang mengalami. Ya, Iya, betul. ya, keadaan menyedihkan, terutama untuk mereka yang bisnisnya entertainment, restoran, ya, Iya. yang paling beruntung ya cuma pegawai negeri aja. Ya. Everything related to the state is just driving. Iya. Ya, no offense. Iya, betul. Kenyataan. Ini Bli, oke. Kita Mhm. waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol dan Limada sempat ngomong bahwa mau beli buku orang-orang Utimu waktu ke kios ya, terus bilang ya bahwa Mhm. orang-orang Utimu adalah bukunya seperti ini segala macam. Nah ini mungkin bisa di-share ke teman-teman yang sedang menyaksikan ini atau memang yang berniat menyaksikan ini untuk mendengar opini Limada soal orang-orang Utimu. Saya sendiri sebenarnya favorit banget baca tuh langsung nggak bisa berhenti gitu karena baik dari penceritaan terus apa ya karakternya konflik-konfliknya tuh bener-bener menurut saya hidup gitu ya dan jenaka banget jadi dan kritik sosialnya tuh bener-bener nampar gitu jadi kayak saya nikmatin banget proses bacanya ini dan ya saya mau dengar versinya Blimadeni karena kalau pertama kalau dari salah satu yang banyak di address oleh orang-orang karena pertama kali mungkin diadres oleh Dewan Kesenian Jakartanya bahwa ini adalah fiksi etnografis bagaimana dia memotret kebudayaan kehidupan secara etnografi di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Menurut Limada, apakah itu cukup atau ada lebih lagi dari itu yang mungkin bisa dibikin? Ya. Makasih Lil. Ini bukunya. Saya kira sudah ya sudah lama saya nggak membaca novel Indonesia ya kecuali kalau ketika membaca Eka sudah menjadi besar sekarang gitu ya. Dan terus kemudian nggak bisa berhenti sama seperti kamu juga gitu ya. Dan menurut saya ini novel sangat saya beberapa hari lalu bicara dengan Nora Lagarde, seorang peneliti dari Harvard ya, yang akan ke Harvard saya kira ya. Dia senang sekali membaca ini dan kami kayaknya sepakat bahwa gaya bercerita dan lain sebagainya Felix itu lebih cocok untuk Amerika Latin gitu ya, pembaca berbahasa Spanish dan kemudian juga saya tidak terlalu mengamati Amerika Latin tapi ya itu pendapat dia dan mungkin akan ada penerjemahan ke dalam bahasa Spanyol untuk publik Amerika Latin itu yang pertama kali dan ini saya kira satu kehebatan tersendiri dari novel ini bahwa dia bahwa Indonesia akan dikenal
oleh publik Amerika Latin. Itu luar biasa. Di samping sekarang kita juga tahu bahwa penerbit margin kiri, ya, sebuah penerbit kecil yang independen yang menerbitkan banyak buku bagus juga berusaha untuk menyambungkan dua kebudayaan ini, ya, kebudayaan Indonesia dengan Amerika Latin. Itu satu catatan tersendiri. Tapi dari gaya bercerita dan lain sebagainya, saya kira ini unik. Ada banyak hal. Sudah lama sekali saya tidak membaca novel Indonesia seasik ini, gitu ya. Asiknya juga bahwa dia membawa saya ke suasana Indonesia, Pulau Timor, Timor Flores. Itu menjadi perhatian saya sudah sejak lama karena nggak tahu kenapa ya. Ini satu daerah yang unik, yang sama sekali berbeda dengan Indonesia dan juga punya problem tersendiri, gitu. Dan Felix menceritakannya dengan sangat bagus, gitu ya. Saya baru sadar ketika saya membaca interviewnya Dea Anugrah, salah satu penulis favorit saya juga, bahwa semua tokoh Jawa di dalam novel ini digambarkan tidak dengan hormat, gitu ya. Semua tokoh Jawanya bergigi tonggos, gitu ya. Saya baru perhatikan bahwa tonggos ini menjadi satu hal yang tapi juga suasana yang dibawa oleh buku ini, ya, sangat-sangat berhasil mewakili apa yang dia ceritakan, gitu. Gaya-gayanya bercerita, dan juga karena kebetulan saya tahu sedikit tentang kultur kekristenan, kultur Timor, dan khususnya Katolik, ya, karena ada pastor di sini, ada seminari, ada sekolah Katolik. Jadi saya tahu persis dan bagaimana orang di Timor itu menghormati pastor yang berada pada strata sosial paling tinggi, gitu ya. Terus kemudian bagaimana tentara hadir di situ tanpa pernah diketahui oleh orang Timor sendiri apa maksudnya mereka ada di sana, gitu ya. Orang pokoknya takut aja, gitu kan. Terus kemudian juga ada tokoh Amsiki yang menurut saya agak misterius, agak mistis, dan terus yang mewakili, saya kira, bagaimana Timor pada zaman dulu, bagaimana Timor pada secara tradisional seperti apa, begitu ya, sebelum ada negara, sebelum ada penjajah, sebelum ada Jepang, sebelum ada Belanda, ya. Terus kemudian ada dimensi sejarahnya, sedikit kita dibawa pada invasi Indonesia ke Timor Leste yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia sendiri, gitu ya. Tapi ini novel ini menggambarkan dengan lewat tokoh, saya agak lupa namanya, saya selalu kesulitan nama, gitu. Bapak dan ibunya Sersanipin, ya, yang mengalami penderitaan, dan ibunya diperkosa, dan lahirlah Ipin yang kemudian juga jadi tentara yang sangat, jadi polisi atau tentara yang sangat brutal, gitu ya, polisi yang sangat brutal, gitu ya. Tapi juga dibunuh secara brutal, gitu. Cerita yang ruwet tapi berhasil dijalin dengan sangat apik. Tentang pertanyaan utama, apakah ini novel etnografis? Saya nggak tahu apa pertimbangannya orang-orang Dewan Kesenian Jakarta, ya. Kebetulan teman-teman saya sendiri, gitu, yang saya kenal, gitu ya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini novel etnografis. Menurut saya tidak ada yang etnografis dari sini. Keberhasilan Felix adalah bercerita, gitu, dan dia pencerita yang sangat memikat, gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang etnografis, itu kita berbicara tentang antropologi, kita berbicara tentang metodologi, kita berbicara tentang sistem sosial, gitu ya, yang sangat-sangat berbeda, gitu. Dan yang membuat saya menjadi tidak aman adalah karena etnografi selalu dilakukan oleh orang luar melihat kebudayaan asing, gitu ya. Artinya orang Amerika datang seperti Margaret Mead, datang ke sebuah pulau, melihat, dan kemudian merekonstruksi struktur sosialnya, atau Clifford Geertz atau Hildur Geertz datang ke Bali,
Ya. mau menyusun ini. Ada unsur-unsur bahwa ini kemudian menjadi eksotis. Ini kemudian dilihat sebagai orang dari kacamata orang Jakarta, ini adalah sesuatu yang eksotis gitu ya. Dikekalkan dengan istilah bahwa ini adalah sebuah etnografi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat Felix dengan ketawa, saya yakin Felix, mudah-mudahan Felix nonton juga, dia ketawa-ketawa. Dan satu hal yang dari beberapa kali kunjungan saya ke Timor maupun ke Flores, itu mereka itu sangat tidak suka dengan Jakarta. Entah kenapa, gitu saya juga, dan tidak pernah terekspresi, kecuali kalau kita baca novel ini gitu ya, agak ada terekspresi sendiri gitu ya. Uh, saya barusan datang dari Labuan Bajo, ada seorang teman yang kebetulan seorang antropolog, uh, dia tiba-tiba kita jalan gitu ya, kita ketemu tempat sampah, terus kemudian dia kebetulan tendang, nah inilah Jakarta katanya, kayak tempat sampah inilah katanya, bawa sampah semua ke sini, ke Flores katanya. Ya ada seperti begitu, karena memang daerah ini sangat terbelakang, tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, dan mungkin di dalam konteks Indonesia kita tidak pernah melihat mereka ada gitu ya. Dan juga dalam konteks Indonesia Timur. Jadi novel saya kira lahir di di daerah Timor ya, satu-satunya saya kira yang paling saya kenal setidaknya dari pengarang Timor itu Gerson Poyk. Dan sesudah Gerson Poyk tidak ada lagi penulis Timor yang lumayan bagus gitu ya. Dan kemudian datang ini dan membawa refleksi yang menurut saya sangat penting gitu ya. Dan saya menunggu hasil dari novelis-novelis atau penulis-penulis dari Indonesia bagian timur lainnya. Soalnya Indonesia bagian timur itu unik, gaya mereka berbicara unik, dan gaya mereka bercerita unik. Lagu bahasanya itu sangat menyenangkan gitu ya. Kalau kita ke Ambon kan kita benar-benar susah sekali untuk tidak jatuh cinta dengan wilayah ini gitu ya. Kalau beli kan suka ke bolak-balik juga ke Nusa Tenggara Timur. Kalau mungkin masyarakat banyak yang udah tahu kalau misalnya Papua itu juga sangat-sangat senang humor gitu. Mau Papua itu terkenal gitu ya. Kalau di Flores, di Kupang ini juga punya joke-joke yang khas nggak? Karena kalau ngelihat dari gaya penceritaannya Felix nih, juga dia sebenarnya penuh kemarahan, tapi diceritakannya dengan jenaka gitu. Dia benar-benar setir banget ininya. Kemarahan-kemarahannya itu dibuat jadi lelucon yang kita mau ketawa tapi kok jadi kesel juga dengan berbagai bahan-bahan olok-olokannya dia gitu. Ya, saya kira sangat. Saya mendengar, waktu saya ke Kupang, saya nggak ketemu dengan Felix, dia ada di Belanda waktu itu, tapi dari teman-teman yang dia mengorganisasi, kalau kan tidak salah namanya komunitas Leko ya, dan juga salah satu sahabat saya El Cidli yang juga punya satu lembaga riset, mereka semua kerja bareng-bareng gitu ya. Saya lihat bahwa banyak lelucon dari banyak hal yang di dalam buku ini sebenarnya itu sudah itu kalau orang Jawa bilang itu bahan dari gojekan-gojekan mereka ketika mereka berkumpul gitu ya. Jadi saling ngejek dari ini, lagi nongkrong, lagi ini, terus kemudian dan mob mereka juga tidak kalah asiknya dari mob Papua gitu ya. Dan saya ketemu hal yang sama juga di Ambon gitu ya, di masyarakat Maluku, dan terus kemudian juga di Flores begitu ya. Mungkin saya belum terlalu lama di Flores, saya baru sekali aja ke sana, dan
dan apa namanya selalu jumpa dengan orang serius gitu ya. Belum saya ini ya, tipikal bayangan saya tentang Flores itu kan Daniel Dakide yang yang serius ya. Tapi di tingkat bawah itu saya kira mereka sama lucunya dengan orang Papua. Dan yang perlu kita ingat bahwa lelucon adalah salah satu cara orang miskin dan orang-orang menderita itu untuk pent up gitu ya, untuk mengeluarkan apa namanya sedikit rilis dari tekanan-tekanan yang mereka terima gitu. Ya, kenapa orang Yahudi menjadi begitu lucu dan banyak yang lucu? Itu kan banyak komedian kan di dunia ini sebenarnya Yahudi kan, karena ya salah satunya karena itu ya. Jadi ya waspadalah pada orang yang tidak lucu itu. Ya, ya. Saya juga membaca setelah baca buku Orang-orang Timur, lalu saya ingin cari tahu lebih dalam lagi. Jadi Felix ini kalau nggak salah dia menceritakan bagaimana aneksasi Indonesia di Timur Timur gitu ya. Lalu dia membacanya dari sebuah report yang mungkin kita sering lihat gitu ya. Kalau bertuliskan Cega gitu ya. Kita sering lihat laporan Cega itu di berbagai kantor atau di berbagai LSM gitu, kita lihat Cega itu, tapi kayaknya yang baca mungkin nggak sebanyak orang yang melihat itu gitu. Tapi si Felix ini kalau nggak salah dia baca buku itu terus merasa oh begini teknisnya gitu ya. Lalu dia menceritakan itu dan bikin kita bergidik gitu. Jadi itu sebuah salah satu apa ya? Salah satu upaya yang sangat indah dari cara untuk menyebarluaskan bahwa Indonesia melakukan aneksasi, kekejaman hak asasi manusia dengan cara seperti itu, dibandingkan ya selain penelitian-penelitian yang akhirnya dibukukan di dalam Cega itu sendiri. Ya, Cega sendiri sebenarnya sangat lengkap ya, karena itu bagian dari Komisi Keadilan dan Kebenaran yang tidak pernah menjadi benar gitu ya, dan juga tidak pernah menjadi adil itu. Tapi yang menarik sebenarnya dari saya bukan cara berceritanya, tapi lebih pada situasi kampungnya dia gitu ya, ketika apa namanya truk-truk yang besar gitu ya, apa sih namanya, Unimog ya? Unimog ya, Unimog yang datang dari Kupang dengan kecepatan sangat tinggi, untuk menuju ke perbatasan ya itu, terus kemudian melabrak siapa saja gitu. Bahkan ada salah satu tokoh di sini yang harus menjadi janda karena itu bekas pacarnya Pastor Yosef itu kan menjadi janda karena suaminya tertabrak oleh Unimog dan kelindas dan tidak ada orang memperhatikan gitu. Itu ada line favorit banget tuh, Bli. Jadi si Maria, betul. Maria bilang ketika kalian mau dalam perjalanan membunuh orang-orang tak bersalah, kalian membunuh orang tak bersalah. Gitu. Kan membunuh tak bersalah. Itu kayak, itu caranya menceritakan sesuatu itu menurut saya sangat sangat hidup ya. Dan juga sangat-sangat kontekstual, dan saya kira itu lahir dari itu bukan fiksi. Jadi bagaimana caranya Felix memfiksikan ini, itu yang menjadi luar biasa kalau menurut saya ya. Dan saya juga mengamati 1-2 cerpen dia sebenarnya gitu ya. Jadi ada banyak suspense dan terus kemudian dia selesaikan dengan cara yang kalau tidak salah ada satu cerpen tentang Isabel, tentang seorang, saya baca di Jawa Pos, saya lupa judulnya, tapi menceritakan tentang seorang yang nggak bisa bikin apa-apa gitu ya, terus kemudian dihina terus-menerus oleh bapaknya karena nggak becus mengikat sapi, nggak becus apa gitu, tapi dia itu kerjanya membaca dan ini, dan bapaknya terus kemudian punya istri muda itu diam-diam karena ibunya sakit dan bapaknya ambil istri muda diam-diam gitu. Tapi terus
secara samar-samar di akhir dia eh, istri muda bapaknya mengunjungi si tokoh ini ke Kupang, kemudian singgah di kosnya dan rupanya Felix menggambarkan dengan sangat sangat mengimplikasikan bahwa mereka berdua ini tidur gitu ya, berdua di kamar kos. Ada ya kadang-kadang ya Felix ini orang yang memang benar-benar penuh dengan kejutan dan dalam hal itu saya kira dia sangat berhasil dan memang hal seperti ini saya pernah jumpai, entah dia setuju atau tidak ya, tapi saya pernah jumpai di cerpen-cerpennya Putu Wijaya misalnya ya, yang ada suspense seperti itu, terus kemudian akhirnya semua orang nggak bisa menebak itu, oh ternyata anak ini selingkuh dengan ibu tirinya atau yang masih muda. Kayak gitu ya kayak gitu walaupun ceritanya dibangun tidak dari sana gitu sama sekali enggak ceritanya dibangun dari bahkan dua orang ini sebenarnya saling bertolak belakang gitu karena ibu tirinya ini sangat membela bapaknya dan ini segala macam mewakili bapaknya gitu tapi akhirnya kok ya mereka tidur berdua itu itu kehebatan dari memang seorang pencerita ya dan itu saya kira yang membuat sastra menjadi bagus adalah ceritanya bukan bahasanya yang indah dan mendayu-dayu dan kebanyakan pengarang Indonesia yang saya amati dan saya baca gitu ya itu memilih kata-kata gitu ya. Semua ingin menjadi seperti Gunawan Muhammad itu sorry to say gitu ya. Semua ingin berkata-kata seperti Gunawan Muhammad, tetapi just tidak ada ceritanya gitu ya. Orang lupa bahwa saya suka sekali dengan Nafis. Karena apa? Karena Nafis orang Minang. Nafis maksud saya. Itu karena dia pencerita yang sangat bagus sama seperti saya suka dengan Idrus itu ya karena memang gaya bercerita dan dia memang bercerita gitu ya ada plotnya ada ininya ada bahasa oke lah penting juga gitu ya tapi Indonesia ini kan tidak hanya Gunawan Muhammad sorry to say ya ya itulah jadi kehebatan dari seorang pengarang itu kalau menurut saya bukan sastrawan juga tidak ahli sastra itu hanya menikmati aja kalau orang bisa bercerita dengan baik kalau itu sebagai pertama mengingatkan ada novel siapa gitu yang mirip-mirip mungkin bukan mirip tapi gaya penceritaan ataupun problem-problem yang dibangun di situ. Ada mengingatkan novel-novel siapakah itu? Saya sejauh ini itu juga yang saya pikirkan ya. Itu juga yang saya pikirkan. Saya nggak menemukan apa ya. Apakah ini seperti Steinbeck? Dia juga enggak gitu ya. Ini ada sedikit pramudianya pada waktu muda gitu ya. Felix sendiri bilang dia suka dengan perburuan gitu ya dan saya juga nggak terlalu yakin bahwa itu fit gitu ya. Ya ini cuma harus dibaca pada dirinya sendiri. Ya setiap novel sebenarnya pada dirinya sendiri ya. Bahwa orang melihat teknik mengambil sini mengambil sana itu mungkin ya gitu dan kemudian menjalin dari antara plotnya sebenarnya cukup rumit loh. Ya begitu banyak tokoh, begitu banyak karakter jalin menjalin terus kemudian kemudian diselesaikan juga dengan cara yang cukup elegan gitu ya. Iya. Kalau cara memulai dan mengakhirinya mungkin agak mirip-mirip Lelaki Harimau-nya Eka. Jadi, kayaknya seperti begitu memulai, ya. Dan mengakhiri itu di saat yang sama, tahun yang sama, lalu langsung mundur. Mundur menceritakan bagaimana ceritanya dibangun gitu. Itu hampir mirip lah dengan Lelaki. Tapi setelahnya itu ya benar-benar berbeda cara bercerita, konflik yang dibangun. Kalau saya baca juga bahwa ketika menulis Orang-orang Wetimu, buku-buku yang dibaca oleh Felix adalah Perburuan, salah satunya juga
dari kalau nggak salah Jaroslav Hasek tuh prajurit Ya, Swiss ya. ya betul. Swiss. Terus dia juga baca bukunya Kurt Vonnegut, saya nggak tahu yang mana, tapi kalau nggak salah dia diwawancara oleh Iya, saya juga baca Kiev. itu. Ya. Ya tapi sebagai ya orang yang nggak terlalu paham juga, saya nggak melihat bahwa dia plek-plekan mengikuti style tertentu gitu ya. Dia mengolah sendiri yang saya pikir cukup sabar untuk mendapatkan stylenya sendiri, gayanya sendiri gitu ya. Dari mungkin dari idola-idola dia yang dia comot-comot gitu, terus dicari bentuknya sendiri. Karena kalau nggak salah, buku ini dulunya sempat diikutkan juga di acara yang sama di tahun 2016 dengan judul Duhai Hujan kalau nggak salah, lalu masuk 20 besar aja, lalu nggak menang, dan bentuknya dia olah lagi. Unsur-unsur hujan dia keluarkan, akhirnya berhasil dia selesaikan menjadi orang-orang Oitimu itu. Jadi memang dia cukup sabar menunggu sampai materi ini benar-benar matang gitu ya. Walaupun akhirnya dia bilang dia juga belum puas gitu ya. Proses kreatif itu selalu seperti begitu. Tidak pernah ada penulis yang sekali jadi, dan biasanya memang lama ya, dan menyakitkan gitu ya. Jauh lebih mudah menulis disertasi, walaupun saya nggak selesai itu. Ketimbang menulis novel sebenarnya. Kalau selain apa tadi, perwatakan soal misal kemarahan-kemarahan dia soal Jawa yang digambarkan sebagai orang yang tonggos, lalu tadi ada aneksasi Timur oleh Indonesia gitu ya. Apalagi sih unsur-unsur politik di dalam orang-orang itu ini yang sangat apa ya, brilian dan sangat cemerlang. Dia menceritakannya itu apa aja. Misalnya kayak bagaimana kita diubah masyarakat diubah untuk meninggalkan jagung dan sagu ya. Sagu, ya, dan kemudian menjadi nasi itu juga, terus kemudian ke kriminalisasi. Kalau enggak tahu saya apakah saya baca di situ atau di tempat lain, kriminalisasi minuman tradisional gitu ya kan, karena mereka Sopi Sopi ya, terus kemudian juga tua, itu kan sebenarnya tradisi mereka gitu ya, dan bahkan juga kalau kita lihat tidak di daerahnya Felix, tapi di Rote itu umpamanya, itu kan ada, itu sebenarnya the drinking society kan, orang orang makan jagung itu mungkin sekali seminggu, di lain-lain kesempatan mereka cuma makan nira gitu ya. Nah, itu juga satu. Tapi dalam garis besar, Lil, saya melihat ini bahwa ini seperti teleskop terbalik untuk melihat Indonesia gitu ya. Ini novel ini benar-benar membawa saya tidak seperti yang orang-orang yang dalam kajian nasionalisme, ya terus terang aja lah, seperti Ben Anderson mengatakan bahwa ini menciptakan sebuah imagine communities gitu ya. Novel itu atau print capitalism itu menciptakan sebuah komunitas imajiner, orang bisa membayangkan bahwa di sana itu adalah kita satu bangsa, satu ini. Tapi ini sebenarnya sebuah teleskop terbalik untuk melihat Indonesia gitu ya. Ini unimagined communities gitu ya, khususnya untuk bagi orang yang berada di Jakarta. Sehingga mengapa saya mempersoalkan banget soal etnografis ini sebenarnya cara memandang kita dari Jakarta, memandang bahwa mereka itu eksotis gitu ya. Ketika kita melihat mereka, kita tertarik, tenunannya terus kemudian untuk mereka sesuatu yang biasa gitu, terus kemudian begitu sampai di Jakarta menjadi eksotis dan harganya beratus-ratus kali lipat tanpa pernah menjadi
tanpa pernah tahu bahwa ini dikerjakan sama berhari-hari, berminggu-minggu, tapi dengan waktu mereka beli dengan harga yang sangat-sangat murah, gitu ya. Nah, seperti begitu, kita melihat bahwa ini cara untuk melihat Indonesia dari pinggiran, gitu ya, dan terus kemudian itu yang unimagined communities-nya ini yang saya kira menurut saya aspek yang paling penting dari novel ini secara keseluruhan, dan yang membuat saya sebenarnya bahagia dengan novel ini adalah bahwa kita memiliki begitu banyak gaya, gitu ya. Pada awal-awal kemerdekaan kita melihat begitu banyak pengarang-pengarang Minang, gitu ya. Terus kemudian ada pengarang-pengarang Jawa, tentu saja kita banyak sastrawan-sastrawan Jawa seperti Ahmad Tohari, terus kemudian Arswendo, terus kemudian Umar Khayyam dan lain sebagainya. Di Sunda ada Utui, dan sekarang di Timor ada Gerson Poik, jadi semua ini kemudian menjadi wakil-wakil Indonesia, dan hanya sayangnya kita tidak pernah melihat ini sebagai sebuah mozaik, gitu ya. Kita tidak pernah melihatnya dari ini dari perspektif dari daerah untuk melihat seperti apa sih Indonesia, dan kemudian melihat Jakarta juga ya. Dan saya rasa juga tidak adil, kembali lagi ke novel etnosentris, bukan etnografi. Kalau orang Minang dari dulu itu bercerita tentang Minang, gitu, itu tidak pernah dibilang sebagai etnografi, kan? Tapi kenapa? Ya, tapi kenapa ketika orang Timor menulis novelnya tentang daerahnya sendiri, itu kita katakan bahwa itu sebagai sebuah etnografi, itu kan? Ya, agak tidak adil, walaupun untuk saya, gitu. Tapi yang jelas ini benar-benar menjadi unimagined communities, gitu ya. Dan saya mengharap sesuatu seperti ini bisa, sebenarnya sudah ya lahir di ini. Saya hanya sebelum sempat baca buku tebalnya Asari Ayub tentang kura-kura berjanggut. Ya, kura-kura berjanggut. Saya harus cari buku itu dan harus sempatkan waktu untuk baca, gitu, dan ini ya melihat bagaimana sebenarnya dinamika atau imajinasi dari orang-orang yang menulis dan hidup di daerah. Dan saya tahu bahwa Asari Ayub itu seorang penulis besar pada masa ini, dan itu harus juga menjadi perhatian, gitu ya. Di samping dengan banyak penulis-penulis perempuan yang saya benar-benar mengharapkan bahwa ada penulis perempuan di daerah. Mungkin saya yang tidak tahu, gitu ya, yang bisa menghasilkan karya seperti ini. Dan yang juga menjadi agak novel ini membuat juga saya berpikir tentang satu hal, gitu ya, yang Minang. Ya, terus terang kalau kita lihat Minang, daerah Minang itu menciptakan Republik Indonesia. Itu the center, the gravity of Indonesian intellectual. Itu sebenarnya ada di tanah Minang ketika Republik ini belum berdiri. Hampir semua. Dan sekarang kenapa dia tidak ada? Apa yang menyebabkan ini? Orang kita kan nggak pernah berpikir ke arah situ, gitu ya. Waktu saya di Riau itu, saya kebetulan sama seorang sopir taksi, gitu. Yang pertama kali saya bingung, gitu. Begitu turun dari taksi, begitu naik taksi, turun dari pesawat, naik taksi, yang saya dengar pertama kali itu khotbah, ya, tentang bagaimana harus makan dengan tangan kanan, gitu ya. Saya tanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari daerah Minang. Dan terus saya tanyakan, gitu. Oh ya, kalau menurut Bapak sekarang siapa orang Minang yang menurut Bapak paling terkenal, gitu ya, pemikir Minang yang paling terkenal? Ya, lama dia jawab, dia berpikir, terus kemudian dia bilang Kari Ilyas, katanya. Oke. Kari Ilyas, katanya. Oke, that's a good one. Ya, mulailah saya khotbah sedikit dengan dia, gitu. Pernah dengar yang namanya
pernah dengar yang namanya Datuk Tan Malaka gitu ya. Iya. Ya, saya bilang ya Muhammad Datuk Tan Hatta. Malaka, ya Muhammad Hatta. Ya kalau Hatta mereka mungkin ini ya, tapi Datuk Tan Malaka itu kan asing bagi Oh, ya. orang bahkan orang Minang sendiri gitu ya. Saya katakan bahwa tahu nggak Bapak bahwa Datuk Tan Malaka itu duduk sama Lenin dan menjadi salah satu ketua Komintern itu tahun 20-an. Itu sejajar dengan ya ini orang besar di tingkat dunia gitu. Dan dia orang Minang, belum pernah tahu soal itu gitu ya. Uh, ya ada sesuatu yang naik, ada sesuatu yang hilang, dan ini yang mungkin harus menjadi perhatian kita gitu ya. Dan makanya saya suka melihat-lihat ini dalam konteks itu ya. Sekarang di Indonesia bagian timur muncul Felix dan mungkin juga muncul akan pengarang-pengarang besar lainnya gitu ya. Potensial. Ya potensial ya, saya dengar ada Mario Lawi juga di puisi gitu ya, Vicky Senda, dan ya seperti begini. Terus kemudian saya masih menunggu, tentu sebagai ilmuwan sosial saya melihat bahwa ada apa di sini gitu ya, mengapa kok tiba-tiba mereka bangkit gitu ya, mereka datang dengan sesuatu yang original. Kenapa di daerah apa namanya daerah-daerah ya Bandung mungkin masih ini ya, terus kemudian mengapa di Jawa Timur tidak muncul juga gitu, di Surabaya saya nggak terlalu tahu. Pokoknya saya tertarik dengan geografi intelektual ini secara geografis, bagaimana dia menyebar dan ini kan sebenarnya novelis ini kan sebagai sebuah karya intelek ya, sebuah karya intelektual. Betul. Ya dan saya menunggu sih daerah-daerah lain. Jadi di Bali cukup subur sebenarnya, cuman belum bisa berbicara secara luas tingkat nasional. Ya. Ada yang nanya soal seks tuh. Coba saya mau baca-baca, mungkin ada yang nanya ya, tadi kurang kelihatan sebenarnya saya melihat. Sebentar. Beberapa memang nih juga beli ada bagaimana soal seks di novel tersebut. Ya. Kalau ada sedikit yang mungkin yang saya agak ada satu kata gitu yang dia nyebut tentang Freddy S gitu ya. Mungkin kalau nanti diterjemahkan ke dalam bahasa asing, orang kan nggak ngerti konteksnya. Bahkan mungkin juga generasi kemudian itu nggak ngerti konteksnya. Mungkin Felix harus carikan cara yang cara lain untuk bercerita gitu ya, tentang kalau soal seks saya sama sekali tidak keberatan. Ada beberapa yang ya masih dalam perspektifnya adalah ya, Li, ya, 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 halo, ya, nyambung lagi. Sebentar lagi kita masih ada waktu sedikit lagi, sekalian bacaan tadi ada Mbak Dewi TC ini, pembukaannya sudah pasti Marquez. Oh ya betul, Marquez. Lalu soal kenapa etnografis bisa dibaca di pertanggungjawaban Dewan Juri sebenarnya. Oh ya betul. Ya. Ada lagi yang tadi sebenarnya menyangkut ke soal Imagine Communities di novel itu. Mudah-mudahan ini ya spoiler dikit-dikit nggak apa-apa ya. Jadi ada tokoh yang Amsiki itu ketika dia habis melakukan satu aksi yang heroik gitu ya, orang-orang menganggap dia bisa jadi pahlawan bangsa gitu, dia malah dengan santai ngomong dia nggak memikirkan bangsa, dia nggak tahu bahkan bangsa itu apa gitu. Ini kayak
bertolak belakang banget sama yang sekarang erat, maksudnya di jargon-jargon kan bahwa Mana? Ya. Mhm. FKP harga mati walaupun Mhm. dia nggak tahu sumbangsinya dia apa gitu untuk itu gitu. Betul, Ini justru terbalik, betul. orang yang udah memberikan Mhm. sumbangsi malah nggak Mhm. memikirkan soal Mhm. ya bangsanya dia apa segala Mhm. macam gitu. Itu kayak Mhm. kayak Mhm. sengaja si Felix Mhm. memberikan itu gitu. Kalau menurut Mhm. saya nggak tahu Ya, juga nih gimana ya. menurut. Saya kira iya. Jadi ada banyak sebenarnya orang. Sebenarnya ini juga secara lucu gitu ya, seperti orang yang ada seperti ini kayaknya gaya ceritanya seperti orang yang tenggelam gitu ya. Terus kemudian nggak ada orang berani menolong, terus kemudian tiba-tiba ada orang nyebur gitu, terus kemudian menyelamatkan yang tenggelam gitu. Terus begitu dia naik, siapa tadi yang nyeburin, yang jorokin gua katanya gitu kan. Jadi jadi berusaha untuk menjadi bukan tidak anti nasionalis, tapi juga berusaha untuk tidak menjadi terlalu glorifying ya, terlalu mengglorifikasi eh, nasionalisme. Itu karena sejak dari awal juga novel ini saya kira berpendapat bahwa ya nasionalisme kan ya seperti kalau untuk anda-anda yang ada di sana, di pusat sana, itu bagi kami ya ada atau tidak itu ya sama aja gitu ya. Itu yang sebenarnya pengen disampaikan gitu. Jadi makanya jadi unimagine gitu ya, karena ini benar-benar untuk saya ini Felix ini melihatnya dari pinggiran banget gitu ya, melihat ke depan dan terus kemudian tidak ada apapun yang bisa diambil dari itu gitu ya. Amsiki pun me, apa namanya, ketika berhadapan dengan Belanda, ketika berhadapan dengan Jepang, tidak ada yang dia dapatkan gitu ya. Yang dia dapatkan justru ketika dia menarik diri ke wilayah tradisionalnya gitu ya, ke desanya sendiri gitu. Dan itu yang saya kira yang dia menemukan sekali dirinya sendiri di sana itu. Ya. Ya. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu Blimanda juga beberapa kali menulis soal bagaimana Katolik dan gerejanya gitu ya. Nah, Hmm. buat orang Kupang, orang NTT, bagaimana mereka memandang gereja, dan di dalam cerita itu dia ya seperti mungkin belakangan kita tahu bahwa Katolik banyak menghadapi kasus gitu ya, tapi dia seperti menjungkir balikan persepsi bagaimana Katolik dan gerejanya di Kupang itu gitu. Itu menurut Blimada bagaimana? Apakah memang sudah banyak perlawanan untuk mencoba memberikan cerita-cerita lain soal hal-hal yang religius gitu ya, atau memang sebenarnya ini hal yang jarang dilakukan gitu oleh orang-orang Kupang, penulis Kupang? Saya kira ini agak jarang ya, karena dalam masyarakat Kupang sebenarnya kebanyakan Protestan, ya. Tapi Felix itu sebenarnya berasal dari kantong Katolik gitu ya. Dan saya nggak, mungkin salah, tapi dia pernah di seminari juga dulu gitu ya. Kalau nggak salah SMA Ya, juga. ya, dia pernah di seminari dan dia tahu bagaimana pendidikan untuk menjadi calon imam. Dia memang di daerah-daerah timur sampai ke Timor Leste itu yang namanya padre itu luar biasa, punya kekuasaan. Saya tahun 97 itu selamat melakukan penelitian di Timor Leste ketika itu Indonesia masih di sana. Itu saya sialnya pada waktu itu diperkenalkan oleh teman yang di Jogja, orang Timor Leste, sebagai padre gitu. Ya saya terima aja, kemana-mana tangan saya diciumin gitu. Begitu, karena memang Habib, benar-benar juga di kalau di Flores. sini dibilang Habib kali ya. Ya, kalau itu bilang Habib gitu ya, karena ini. Ya, ada sesuatu di dalam gereja Katolik yang membuat mengapa novel ini mungkin akan sangat cocok dengan situasi Latin Amerika, karena Katolisismenya itu kuat sekali di dalamnya, dan saya tidak mengatakan bahwa orang perlu memahami
bagaimana tradisi Katolik untuk memahami novel ini, enggak gitu ya. Tapi ceritanya itu benar-benar apa namanya, ada sisi Katolisisme yang bisa dilihat gitu, di apa yang mewarnai, seperti umpamanya penghormatan besar-besaran terhadap padre atau pastor atau romo gitu, atau imam. Nah, apa namanya, itu secara kultural itu tertanam kuat sekali di dalam masyarakat Flores dan di dalam sebagian masyarakat Timor dan sampai Timor Leste gitu ya. Karena imam itu atau pastor itu adalah dianggap sebagai pemimpin, juga sebagai pemimpin gitu ya, dan memang juga sebagai pemimpin, dan saya kira satu istilah yang sering didengar oleh orang-orang Katolik itu adalah sebagai gembala gitu ya, dan orang-orang umatnya itu sebagai dombanya. Nah, dari situ sebenarnya selalu saja di mana sesuatu yang sakral, satu yang suci, itu kan sebenarnya orang setting standar itu tinggi sekali gitu ya. Dia dianggap sebagai penentu moral, dia dianggap sebagai orang yang bisa orang harus adil, dan tambah lagi pastor itu harus melakukan selibat. Nah, standar yang tinggi ini terus kemudian melahirkan skandal. Itu di mana-mana itu seperti begitu. Orang kan dihadiri dan itu skandal itu selalu menarik dan asik untuk diikuti gitu. Jadi betul. Itu juga yang mengatakan bahwa ini seks ini juga menjadi satu hal yang sangat penting di sini. Karena apa? Karena dia tabu gitu ya. Perbagian dari. Ada yang saya lucu ketika saya di Flores, ini sebenarnya kopi kedua saya. Buku ini kopi kedua saya. Kopi pertama saya ketika saya di Flores, saya bawa ini dalam perjalanan kerja gitu, dan terus kemudian saya ketemu dengan rektor seminari Lentalero, presiden sekolah tingginya. Saya berikan ya Romo, kalau Romo bisa baca inilah, karena ini gereja harus berefleksi tentang apa yang ada ditulis di sini gitu ya, karena ya dia ada banyak hal yang mungkin Romo bisa pelajarin karena dia teolog dan dia sangat terbuka ya, dan saya menghormati dia gitu, dan dia rektor seminari jadi dan nah dia dengan senang kabar lagi nggak setelah beberapa bulan dikasih bukunya? Ada dia WhatsApp saya bilang terima kasih Pak Made, bukunya sudah saya baca dan menarik sekali, membawa saya refleksi yang lebih dalam. Ya memang iya, ya gereja Katolik itu penuh dengan skandal, tapi juga gereja Katolik itu kadang-kadang apa namanya melakukan pertobatan juga gitu. Enaknya jadi Katolik itu kita diakui bahwa kita berdosa gitu, terus kemudian kita bisa bertobat gitu. Jadi nggak kapok-kapok gitu. Ya. Ini sebenarnya ada komentar cukup panjang, tapi sayangnya kok nggak bisa baca ya. Ampun. Gitu. Gini, Bli. Secara kalau saya merasa bahwa ini apalagi ngelihat zaman sekarang gitu ya, orang bisa aja memang udah lupa dengan kejadian-kejadian bahkan 98 ke belakang itu udah lupa. Jadi bagaimana kita mendekati generasi sekarang dan menceritakan sejarah melalui karya-karya seperti ini kayak sebuah keharusan gitu. Banyak hal yang harus dilakukan mendekatinya dengan cara-cara seperti ini, bisa melalui film atau ini, karena ke belakang tuh gampang banget orang lupa gitu atas kejadian-kejadian politik di belakang gitu, yang sehingga kita jadi buta sejarah, nggak tahu bagaimana negara ini didirikan dan perjuangan apa aja yang dilakukan atau kejahatan apa aja yang dilakukan demi memenangkan satu golongan gitu. Itu sebenarnya kan penting, dan upaya Felix ini sangat-sangat bagus dengan
karakter dengan penceritaan yang juga baik gitu ya, dia memasukkan berbagai unsur-unsur sosial politik yang sangat kuat gitu. Itu sangat jarang, dan saya berharap dengan makin gampang ya orang lupa, ini memicu orang-orang atau seniman-seniman atau penulis atau filmmaker, penulis lagu juga untuk makin banyak membuat sesuatu agar ya nggak gampang lupa dan lebih pro mungkin hak asasi manusia ya, walaupun kita mesti twist lagi gitu ya supaya nggak terlalu jargonistik gitu. Iya, saya tapi juga itu selalu berada dalam lingkup intelektual ya, untuk menerjemahkan itu ke dalam masa itu tuh agak-agak selalu ada kesulitan gitu ya. Saya ya seperti kamu juga, kamu kan punya pengalaman juga di Amerika gitu ya. Saya 20 tahun di Amerika, dan terus kemudian coba bercerita tentang orang Amerika tentang Vietnam umpamanya gitu ya, atau bercerita tentang Iran begitu ya, bagaimana Amerika sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap bagaimana mereka meruntuhkan rezim demokrasi di Iran dan menggantinya dengan rezim Shah Iran. Itu kan Amerika yang punya orang Amerika nggak akan pernah bisa menerima. Soal civil rights movement aja kan sebenarnya belum lama ya. Ya, gitu ya. belum lama, dan tidak ada orang tahu kecuali di komunitas ini orang kulit hitam ya, baru orang berbicara tentang civil rights. Tapi di tingkat intelektual itu hidup. Nah, saya kira di kita itu di tingkat intelektual itu kita mengalami masalah yang besar gitu ya. Intelektual publik kita sebenarnya tidak terlalu concern dengan itu. Gitu ya. Saya nggak tahu apa yang harus kita lakukan, karena di tingkat massa itu tuh keadaan memang akan selalu seperti begini. Seperti umpamanya tahun 65 itu. Tahun 65 kan kalau menurut saya hal yang paling krusial dari tahun 65 adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Maksud saya para intelektual publik kita itu jarang membicarakan itu, sangat jarang ya. Mereka yang membuat film, mereka yang membuat bahkan mereka yang mengarang lagu, mereka yang bermain dalam sandiwara tradisional seperti ketoprak dan lain sebagainya, jarang melihatkan ini. Ya, saya memasukkan mereka sebagai intelektual publik ya. Intelektual publik tidak semata bahwa Anda harus PhD dan terus kemudian harus berasal dari Harvard dan lain sebagainya, bukan, sama sekali bukan. Tapi ya intelektual publik itu orang yang karya-karyanya dinikmati oleh publik dan bisa menginspirasi gitu ya. Salah satu umpamanya Didi Kempot itu. Salah satu kritik saya pada Didi adalah, come on, satu kali tolong bicara tentang keadaan sosial, kamu ngalamin kok. Kamu tuh di jalanan lama ya, tapi lagu-lagunya sama sekali tidak ada tentang yang dia alami gitu ya. Kecuali mungkin hints itu ada gitu ya. Seperti yang saya tulis itu Kretek Bacem gitu ya, kehidupan tentang buruh yang kamarnya cuma 200.000 satu bulan gitu. Itu sedikit sekali, tapi ya almarhum memang orang yang besar dan saya hargai gitu, tapi as an intellectual you have punya sedikit tanggung jawab untuk menyampaikan itu ya. Ya walaupun tidak ini, dimana kita, dan saya kira juga kita tidak terlalu matang untuk menerima itu, khususnya dalam 65 ya, yang mungkin begitu jutaan orang terimbas kan. Yeah. Jutaan orang terimbas, dan hampir setiap orang yang saya ketahui itu selalu punya family yang terkait dengan itu selalu ada gitu, tapi nggak pernah bisa ini. Dan terus kemudian soal Timor Leste ya, soal Aceh, soal ini, kalau kita tidak bicarakan itu ya mungkin orang tidak melihat urgensinya gitu, karena kalau kita tidak berbicara soal itu, bangsa ini juga tidak akan pernah ada gitu ya. Ya kita harus berbicara soal itu, karena kalau kita mau inklusif, kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang inklusif, mau menerima, kita harus belajar dari situ gitu ya.
Belajar, kalau kita mau belajar tentang pluralisme seumpamanya itu mustahil berbicara tentang pluralisme hanya dengan berbicara kerukunan antar agama dan ini itu omong kosong gitu ya. Pluralisme itu adalah juga menerima ide yang lain, menerima sejarah yang lain gitu ya. Kalau kita, kenapa menurut saya itu penting untuk memperhatikan bagaimana Minang itu sama sekali hilang dari Republik Indonesia kontemporer, NKRI 1965 ini, itu karena ya itu, ya PRRI tidak selesai, tidak pernah ada orang membicarakan itu gitu ya. Dan bahkan bagaimana orang-orang Minang kemudian memakai nama aneh-aneh gitu kan, ya, nama Giovanni dan sebagainya, itu karena ya itu PRRI kan, dan orang tidak mau berbicara soal itu gitu, dan kemudian Minang secara intelektual ini adalah ibunya Indonesia, tapi kemudian tidak menjadi apa-apa lagi gitu kan. Nah, ini penting sekali kalau untuk saya. Pembahasan lebih lanjut kayaknya nih, Bli. Kita selain bahas buku ini nih, Bli. Kayaknya nanti kita atur jadwal ya. Iya, kita atur jadwal, nggak apa-apa. Ya, kalau kita selesai. Ini udah menjelang habis sejam tadi, nggak tanpa terasa. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyimak. Terima kasih Bli Made udah. Terima kasih banyak, Kolel. Ya, salam buat Irma. Ya.